Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini belajar tentang teknik massage ya. Jadi untuk kali ini saya akan mencontohkan teknik-teknik massage ya. Dan perlu saya ingatkan, untuk massage tekniknya sebenarnya adalah sebuah seni ya. Jadi kalau misalkan di luar ada teknik-teknik yang lain bisa kita gunakan juga ya. Ingat, massage itu adalah seni. Bagaimana caranya kita bisa memberikan pelayanan dan memberikan kebugaran kepada orang lain. Oke, untuk yang pertama, kalau kita mau melakukan manipulasi biasanya diawali dengan shaking ya. Shaking, apa itu shaking? Nah, shaking itu gerakan untuk merilekskan atau mempersiapkan otot-otot. Saya contohkan yang ada di tungkai ya, bawah dan atas. Oke, kalau bawah bisa kita gunakan telapak tangan ya, kemudian ini. Oke, ingat kalau massage pegang ya pegang, jangan gini ya, nanti pasiennya merasa nggak nyaman. Oke, kemudian setelah kita angkat ya, oke, buat nyaman mungkin. Oke, nah itu shaking. Yang kedua adalah stroking, gerakan yang mirip dengan Evruraise ya, dan ini tekanannya masih cenderung tidak terlalu kuat dan tidak langsung dari bawah ke atas. Nah, stroking juga bisa digunakan untuk melulutkan minyak ataupun krim yang kalian pakai ya. Oke, misalkan stroking di kaki ya, tekan dengan telapak ya, ingat, sambil melulutkan minyak zaitun maupun krim yang kalian pakai. Nah, fungsi yang lain adalah sambil kita mencari kontraindikasi yang ada di bagian kaki. Jikalau misalkan ada luka ataupun suhu yang terlalu panas, itu bisa tahu ya bagian mana yang tidak boleh ditekan. Nah, aman ya, ini nggak ada luka dan lain sebagainya. Oke, itu stroking ya. Kemudian yang ketiga ada Petrissage. Oke, Petrissage kalau di tempat kita nanti ada beberapa. Yang pertama itu kneading, muscle squeezing, kemudian picking up, wringing, yang terakhir skin rolling ya. Untuk kneading sendiri nanti khusus kalau untuk di kaki ada 3 ya. Kneading itu ada kneading 1, 2, 3, kemudian ada kneading putar. Nanti kneading putar ada di pantat, kemudian di punggung dan dada ya. Kita contohkan dulu, yuk, bisa deket dikit ya. Untuk kneading 1 kalian gunakan ya jempol yang searah seperti ini, kemudian penekanannya dari sini ya, lajurnya tekan secara bergantian. Kalau yang kanan menekan, yang kiri ngangkat, taruh di depan, tekan, ngangkat, jangan sampai terputus ya. Nah, oke. Kemudian lihat, kalau misalnya kita sampai ke perbatasan, jangan ditekan di sini, tidak boleh. Kita lewati ke depan ya. Oke. Kalau sudah sampai puncak, kemudian turun lagi. Nah, ya. Jangan sampai putus. Kemudian yang digunakan untuk menekan bukan hanya telapak tangan, tetapi atas bantuan sini, lihat, dari ini ya, bahu ya, berat badan bahu itu masuk ke sana. Jadi nggak kayak gini ya, tapi jadi bahu. Nah, yang naik turun adalah bahu ya. Jadi nanti kita nggak terlalu capek ya. Oke, itu kneading 1. Kemudian yang kedua ya, kneading 2. Sama posisinya, jarinya masih ibu jari sejajar, tapi ini menghadap ke arah medial atau lateral boleh, tapi posisi yang saat ini saya enak adalah menghadap ke medial. Tekan ya, satunya membuka ke arah atas, satunya nutup, satu atas, satu nutup ya, terus seperti itu. Sama berat badan kita gunakan untuk melakukan tekanan, jadi nanti tidak capek. Setelah sampai atas, kita turun ke bawah. Oke, gitu.
Untuk petriset sendiri fungsinya adalah untuk mengenyalkan ya, mempersiapkan otot sehingga ototnya itu nanti lebih kenyal, kemudian memecah sisa-sisa metabolisme khususnya asam laktat, kemudian memperlebar pembuluh-pembuluh darah sehingga nanti bisa gampang waktu kita dorong ke atas semua. Yang ketiga ya, kneading 3, caranya adalah kita ambil ya jaringan otot, kemudian jangan sampai dilepas, kita tekan, kita ambil lagi depannya, kemudian kita tekan, kita ambil depannya, tekan ya, ambil depannya, tekan, ambil jaringan, tekan, ambil lagi, tekan. Oke, itu kneading 3. Oke, berikutnya adalah muscle squeezing ya. Muscle squeezing sama, gerakannya pokoknya kalau untuk massage gerakannya continuous. Bisa kita lihat, untuk muscle squeezing gerakannya adalah mengambil, tarik ke atas, tekan ke bawah, relax, kemudian waktu sudah dapat jaringan tarik ke atas, lepas, tekan ke bawah sedikit, tarik lagi ya. Gerakannya seperti spiral, ngambil, lepas, ngambil, lepas, ambil, lepas ya, sampai puncak, kemudian turun ya, tarik ke belakang, ambil ya, dorong ke depan, tarik, lepas ya, sampai ke bawah. Nah, oke, itu muscle squeezing. Kemudian picking up, ngambil kemudian tekan ya, hampir sama seperti muscle squeezing, tapi ini ambil kedua jaringan balik, ambil jaringannya, tarik, kemudian tekan perlahan ya, geser ke atas, tarik, tekan, geser ke atas lagi, tarik, tekan lagi, geser ke atas, tarik, tekan lagi, sampai puncak, kemudian turun ke bawah ya. Perlu diingat, pemberian tekanan pada picking up disesuaikan dengan segmen tubuhnya. Kalau ototnya kecil ya jangan ditekan kencang banget, itu sakit ya. Kalau yang agak besar ini bisa agak ditekan agak kencang ya. Nah, ini tidak masalah. Dan lihat medianya juga. Misalkan yang kita pakai itu bed atau kasur seperti ini, lututnya ini tidak akan terlalu sakit ya, ketika kita tekan ini nggak akan sakit. Tapi kalau misalkan kita pakai matras biasa yang tempatnya agak keras, sakit ya. Hati-hati waktu kalian menekan bagian tungkai bawah maupun atas ya, lututnya diperhatikan. Oke, berikutnya ada bringing. Nah, bringing itu gerakan seperti memeras ya, gerakannya sering dilakukan gini ya. Kita seperti membuat huruf taruh ya, taruh, kemudian peras seperti ini. Nah, ibu jari dan telunjuk bertemu. Nah, selesai, lanjutkan lagi ya, selesai, lanjutkan lagi, terus continue sampai ke atas ya, continue sampai ke atas, sampai atas kembali. Nah, oke, terus yang terakhir adalah skin rolling ya. Untuk yang ini skin rolling, kalau di sini susah, kita naik ke punggung ya. Skin rolling punggung, kita aja, kita buka ya. Skin rolling punggung ya. Ini kita belajar tekniknya aja ya. Nah, kita lihat, kita harus bisa mengambil jaringan ya, jaringannya kulit, kemudian kita dorong pakai jempol, dorong pakai jempol ya, kemudian jari yang lainnya seperti berjalan, dorong terus, dorong terus, dorong terus ya. Nah, ulangi lagi dari bawah, ambil jaringan, dorong pakai jempol, jari yang lainnya mengambil yang di depan. Bisa ke atas, bisa juga ke samping ya. Nih. Nah, oke.
Oke, kita coba gerakan berikutnya. Teknik berikutnya adalah friction, gerakan menggerus, fungsinya untuk menghancurkan sisa-sisa metabolisme atau asam laktat, dan kemungkinan ada penumpukan jaringan tertentu di segmen-segmen tubuh. Kita pecahkan menggunakan teknik ini ya, namanya friction ya. Teknik friction ini juga biasanya digunakan untuk masas ini ya, segmen untuk perawatan cedera dan lain sebagainya. Oke, kita coba. Ini misalkan segmen friction di bagian tungkai bawah ya. Kalian bisa melakukan friction tepat di tonus otot ya, perlekatan ligamen, badan otot, boleh, asalkan jangan ditekukan tubuh ya. Ini berbahaya karena banyak gelondongan-gelondongan saraf dan pembuluh yang tidak terlindungi ya. Oke, kita coba dari sini ya, dari angle ya. Di sini kan ada Achilles ya. Ini bisa di Achilles ini banyak sekali tumpukan jaringan atau asam laktat ya. Gerakannya seperti apa? Ini boleh ke segala arah, tapi saran saya keluar ya, seperti jarum jam. Nah, gini. Ini saya sedang mengikuti tulang fibula yang di sela-selanya itu ada otot ya, ada bicep. Ya. Ini ke arah atas biar biar pecahan-pecahan dari asam laktatnya didorong ke jantung ya. Ketika pecahan asam laktat ini didorong ke jantung, nanti jantung akan merespon menghadirkan hormon adrenalin dan endorfin, sehingga misalkan kalau si pasien itu tadinya ngerasa pegel-pegel, ketika kita pijat beberapa saat itu nanti akan terasa lebih enak ya. Misalkan tekanan segini, tekanan level 1 tadinya itu sangat sakit, nanti ketika sudah kita beri manipulasi pelakuan, tekanan level 1 itu rasanya tidak sesakit yang pertama, itu pasti ya. Oke, terus teknik berikutnya ada yang namanya tapotemen ya. Tapotemen itu pukulan ya, pukulan yang fungsinya bisa menghancurkan jaringan, bisa. Kemudian yang berikutnya untuk memberikan stimulus ya. Contoh kalau di kaki ini bisa diberikan hacking bisa ya. Oke, kita coba hacking. Hacking nanti arahnya bisa dari atas ke bawah, kembali lagi ya. Caranya hacking itu posisi jari seperti ini, dibuka lebar ya, gini. Yang main nanti di pergelangan tangan, ke atas bawah, putar seperti ini. Nah, lihat sikunya ya, sikunya seperti ini, nggak boleh gini ya, harus dibuka ya, keteknya dibuka. Oke, nih nanti hasil gerakannya terdengar bunyi tek 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 tek, itu yang benar ya, karena ada benturan antara jari-jari ya. Oke, naik turun, naik lagi. Ingat, kalau ada tekukan dilewati ya. Nah, itu hacking ya. Tapotemen itu lebih cocok di area permukaan yang lebih luas. Kita coba di punggung ya. Tapotemen yang main itu adalah pergelangan kaki, kaki tangan ya. Oke, bisa arahnya ke atas, bisa samping. Kita coba yang samping dulu ya. Bunyinya puk ya, itu yang benar. Ada angin yang seperti terkurung di dalam tangan. Nah, clapping ya. Terus tapotemen yang lain ada yang namanya beating, beat ya, memukul. Kalau beating nanti bisa pakai yang ini ya. Nah, dikepalkan kemudian dipukul-pukulkan. Nah, yang cocok adalah tempat yang memiliki otot yang cukup tebal. Gluteus ini ya, di pantat, gluteus ini tebal sekali. Kalau sekedar kamu hacking ini nggak terasa. Ini harus pakai pukulan yang lebih keras dan bagian yang lebih keras. Memakai beating atau pounding ya. Kita pakai beating dulu. Nah, ini sekaligus merilekskan ia, kemudian memberikan stimulus ya,
mengaktifkan syaraf-syaraf yang ada di otot-otot. Beating, kemudian pounding. Pounding sebenarnya menggunakan pangkal ruas apa ya, jari ya. Kalian bisa gini, bisa ya, bisa juga seperti ini ya. Nah, bisa dipakai di mana? Sini bisa, kemudian hamstring bisa, punggung bisa, tapi ya dengan syarat tekanannya harus berbeda ya. Tekanannya harus berbeda ya. Tekanannya harus berbeda. Tidak boleh sama kuatnya dengan yang ada di digiting ya. Digiting atau digitus. Nah, digi itu kan adalah jari. Nah, berarti pemberian stimulus menggunakan jari. Kayak gini ya. Ini lebih ke tempat yang tipis sih. Lebih enak biasanya dipakai di punggung. Ya. Tok. Atau nanti pakai di kepala, itu juga enak ya. Kepala. Atau muka. Nah, itu enak banget di dahi biasanya. Seperti ini. Nah, lihat nih. Nah, itu digiting, enak untuk menstimulan kepala ya. Teknik yang paling enak dan hampir apa ya, paling penting kalau menurut saya itu adalah F-Lures ya. F-Lures. Jadi tadi di awal itu ada pertama shaking ya, itu untuk membuka, merelaksasi. Kemudian ada stroking, hampir mirip F-Lures tapi tekanannya ke segala arahnya, itu tidak kontinu ya. Kemudian ada apa lagi, apa temen gitu, friction ya. Dan terakhir adalah penutupnya F-Lures. Gunanya F-Lures adalah mendorong semua sisa-sisa metabolisme dan hasil dari semua teknik-teknik yang tadi sudah dilakukan. Doronglah semua itu ke arah jantung ya. Ini saya contohkan di kaki ya, F-Lures kaki. Bisa memakai satu tangan maupun dua tangan ya. Misalkan kalau satu tangan, kalian mulai dari ujung sendiri, misalkan kaki ini dari Achilles, pencet tekan ya, tekan ke atas. Ingat, F-Lures tidak boleh lepas ya, harus kontinu. Tanganmu masih harus tetap nempel ya. Nah, tapi tekanannya tidak besar kalau waktu kembali ya, kecil saja. Nah, yang besar tekanannya adalah waktu ke atas. Ingat, tetap nempel. Nah, itu kalau satu tangan. Kalau pakai dua tangan bisa gantian ya, tekan, nah gantian ya. Nah, gitu. Itu F-Lures di kaki. Kemudian ada lagi F-Lures di pantat. Gimana caranya? Gluteus, tonton, posisinya gede banget, kemudian dia itu miring ya dari pinggir tengah. Kita juga harus menyesuaikan. F-Luresnya itu dimulai dari lateral ke medial dan medial ke lateral, jadi nanti bertemu di tengah. Dorong ke atas ya, ini F-Luresnya kan. Itu F-Lures di pantat. Kemudian F-Lures di punggung ya. F-Lures di punggung, kamu tekan ya, tekan arahnya ke atas, kemudian ke samping, ke arah bahu, kembali. Ingat, tekanan kembali itu rendah ya, kecil. Yang besar adalah tekanan waktu ke atas. Nah, ini kalau dua tangan sederhana. Kalau mau kombinasi bisa. Kombinasi kalian bisa pakai yang ambil samping dulu semua ya. Dorong, ambil samping semua, dorong ya. Bisa juga ambil miring ya, silang kembali ya, bisa silang kembali ya. Jadi kayak gitu. Kalau dua tangan bisa langsung dari tengah keluar ke arah
bahu, kemudian kembali lagi ke tengah. Kalau silang bisa ambil satu sisi dulu, boleh, silang boleh, ya. Dan ini cukup nyaman sekali teman-teman, ya. Kalau kamu cuma lakukan endurance saja itu sudah sangat nyaman, ya. Kayaknya enak banget didorong ke atas semua darahnya. Oke, gitu aja teman-teman. Nanti kalian dicoba ya, karena ada tugas kalian itu membuat hanya tekniknya saja, kemudian membuat tugas juga di segmen-segmen tertentu posisinya. Ada yang tidur, ada yang telungkup ini ya, telungkup, terus supine, terus ada yang duduk ya. Stroking ya, ini khusus di perut, dan hati-hati saat melakukan karena cukup vital ya. Yang pertama, kalau di perut, di sini ada ulu hati, tempat terakhirnya si ribs atau tulang iga ini ya, ini jadi pusatnya nanti. Yang pertama, strokingnya kamu dorong dari arah pusar ke arah sini ya, ke arah mana? Ulu hati. Ini harus pakai minyak beneran ya. Dorong, tekanannya disesuaikan, jangan terlalu keras ya, sampai ya. Oke. Setelah sampai nanti kamu buka ke samping, kembali lagi, buka ke samping ya, tempel, buka ke samping ya. Diikuti, ini loh kan di sini ada tulang iga ya, kamu ikuti aja. Nah, stroking yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kamu ikuti seperti tanda tanya ya, tanda tanya. Lihat nih, seperti tanda tanya. Ini dimulai dari sini, tekan ke lateral, kemudian tarik ke bawah, masuk ke medial, kemudian turun, set sampai ke pusat. Kita ulangi lagi, dari lateral dexter itu kita tarik ke lateral sinister, kemudian turun, kemudian menuju ke medial, tarik sedikit ke bawah. Nah ya, dan ingat, tekanannya disesuaikan, jangan terlalu kenceng ya, bahaya nanti. Dia yang tadinya nggak mencret bisa jadi mencret. Oke. Terus berikutnya ada yang berbeda, kniding putar ya. Kniding putar seperti ini teman-teman ya. Tempelin tanganmu, plek. Jangan cuma gini, jangan gini, mati nanti orangnya ya. Ingat sudutnya, dilihat telapak tangan saya masuk, kemudian sudutnya seperti ini ya. Ini putar. Yang kena mana? Sebenarnya yang kena penuh sini, bukan 100% telapak, tapi setengah ya sini ya. Nah, ini putar ke arah luar, ingat, ke arah luar ya, mengelilingi puting ya. Makanya etikanya di sini adalah maseur yang cowok jangan sampai memijat cewek ya, kecuali pasangannya sendiri. Kalau maseur cewek masih mending bisa mijet yang cowok ya. Begitu untuk contoh-contoh dari teknik-teknik massage. Perlu diingat, massage adalah sebuah seni yang tidak semua orang bisa cocok, tapi kemungkinan besar banyak orang juga yang bisa cocok dengan teknik-teknik yang lain, karena di luar sana itu masih banyak teknik yang lain ya. Ini hanya gambaran kecil dari teknik yang ada, bisa kita ikuti ya. Oke, cukup sekian, terima kasih, bye bye.